Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Inilah larangan-larangan dalam sholat. Sholat adalah ibadah yang bisa menjadi sarana paling dekat untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sholat fardu 5 kali sehari semalam. Selain merupakan ibadah wajib dan menjadi rukun iman kedua setelah sholat, sholat wajib 5 waktu memiliki kedudukan tinggi sebagai tiang agama. Sholat sendiri tidak sembarang dilakukan, bukan hanya sekedar menggerakkan badan dan membaca doa-doa sholat. Karena dalam sholat Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk melakukannya secara tumakninah dan khusyuk, di mana keadaan tersebut yang akan mampu memudahkan segala ibadah sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita melaksanakan sholat hanya untuk sekedar memenuhi kewajiban saja, namun melaksanakan sholat untuk memenuhi kebutuhan rohani kita. Maksud dari larangan-larangan di sini adalah hal-hal yang diharamkan atau dimakruhkan dalam sholat. Hal-hal yang dilarang ini tidak membatalkan sholat, hanya saja ia mengurangi pahala orang yang melaksanakan sholat. Beberapa contoh perbuatan yang dilarang dalam sholat diantaranya: 1. Bertolak pinggang. Perbuatan ini tidak diperbolehkan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang bertolak pinggang dalam sholat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari Ziyad bin Syabih, ia berkata, "Aku pernah sholat di samping Ibnu Umar. Ketika itu aku meletakkan tanganku di atas pinggangku. Selesai sholat ia berkata, ini adalah salib di dalam sholat, dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarangnya." Hadis riwayat Abu Daud. 2. Melihat ke atas. Perbuatan ini dilarang dan tidak dibolehkan berdasarkan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang artinya, hendaknya satu kaum berhenti mengarahkan pandangan mereka ke atas ketika berdoa dalam sholat, atau Allah akan menyambar penglihatan mereka. Hadis riwayat Muslim. 3. Melihat sesuatu yang menyibukkan dan mengganggu dalam sholat. Larangan ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa suatu ketika Shallallahu alaihi wasallam sholat dengan mengenakan kain dari hamisyah yang bergambar. Beliau merasa terganggu hingga beliau berkata, "Pakaian ini menggangguku, bawalah pakaian ini kepada Abu Jam dan tukarkanlah dengan kain anbijaniyah, kain kasar yang tidak indah dan tidak bercorak." Hadis riwayat Bukhari Muslim. 4. Menoleh tanpa kepentingan. Seperti yang telah diterangkan bahwa dalam sholat diperbolehkan menoleh jika ada kepentingan. Karena itu jika tidak ada, maka hal itu dilarang. Diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, "Aku pernah bertanya tentang menoleh dalam sholat, lalu ia menjawab, itu adalah curian yang telah dilakukan setan dari sholat seseorang hamba." Hadis riwayat Bukhari. 5. Menjalinkan jari jemari. Yang dilarang adalah menjalinkan jari jemari yang satu dengan yang lainnya di dalam sholat. Hal ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Jika salah seorang dari kalian berwudu di rumahnya, kemudian pergi ke masjid, maka ia mendapatkan pahala sholat hingga ia pulang. Karena itu janganlah ia melakukan ini." Beliau menjalinkan jari-jarinya. 6. Membunyikan sendi-sendi jari tangan. Jika dibunyikan sedikit maka dihukumi makruh, tetapi jika sering dibunyikan maka dihukumi haram karena dianggap bermain-main dalam sholat. Syubah Maula Ibnu Abbas berkata, "Aku sholat di samping Ibnu Abbas, kemudian aku membunyikan sendi-sendi jari tanganku." Selesai sholat Ibnu Abbas berkata, "Celaka engkau, apakah engkau membunyikan sendi-sendi jari tanganmu dalam sholat?" Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. 7. Sholat dengan pakaian yang menutupi kedua tangan. Sholat dengan memakai pakaian yang menutupi kedua tangan merupakan hal terlarang, karena ketika ia rukuk dan sujud, maka tangan tertutupi. Larangan ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarangnya dalam sholat. Hadis riwayat Abu Daud. 8. Menguap. Seseorang yang sholat tidak boleh menguap terlalu lebar. Ia harus menahannya dengan menutup mulut menggunakan tangan. Larangan ini disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Menguap dalam sholat berasal dari setan.
Karena itu jika salah seorang dari kalian menguap, hendaklah ia menahan semampunya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. 9. Meludah ke arah kiblat dan sebelah kanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya jika salah seorang dari kalian sholat, maka Allah sedang berada di hadapannya. Oleh karena itu janganlah ia meludah ke arah kiblat dan ke sebelah kanan. Meludahlah ke sebelah kiri di bawah kaki kirinya. Jika ia tidak tahan, hendaklah ia melakukannya pada bajunya seperti ini. Hadis riwayat Muslim. 10. Memejamkan kedua mata. Jika kedua mata dipejamkan dengan tujuan lebih mendekatkan diri kepada Allah, maka itu diharamkan. Jika dengan tujuan lain, maka dihukumi makruh karena bertentangan dengan sunnah. Semoga kisah tadi dapat memberikan hikmah dan manfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe video ini agar tidak ketinggalan info-info bermanfaat selanjutnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.